Kalian masih melek kan? Karena malam ini gue mau ceritain sesuatu yang sumpah deh, kalau lo denger sendirian di kamar gelap, kayaknya bisa bikin lo kepikiran semalaman. Ini bukan cerita hantu, ini juga bukan urban legend, tapi kisah nyata tentang salah satu tragedi paling gelap di Indonesia. Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi. Pada tahun 1998, Banyuwangi menjadi lautan berdarah. Ratusan orang mati dibantai, dituduh sebagai dukun santet. Banyak warga sipil yang tidak bersalah ikut terbantai. Jeritan bercampur mantra. Dan sampai sekarang masih banyak yang percaya tragedi itu seperti meninggalkan bekas energi yang gelap. Pembunuhan ini terjadi di tengah situasi yang sangat mencekam. Mereka diburu, diseret keluar rumah, dan langsung dieksekusi di jalanan. Tahu nggak yang bikin makin serem itu? Kejadian ini terjadi di saat ritual santet dilakukan. Dengan ajian-ajian gelapnya, yang dipercaya katanya bisa langsung mematikan nyawa orang dari jarak jauh. Coba deh bayangin sama lo. Di tengah hutan, malam hari, gelap, terus ada sebuah rumah bambu, redup, cuma ada cahaya lampu minyak. Di dalamnya duduk bersila seorang dukun dan sambil mengucapkan sebuah mantra. Dia menusuk sebuah boneka pakai jarum berkarat. Ya, jarum berkarat. Sementara di luar sana, masa udah panas. Teriak-teriak, "Tangkap, bunuh dukun santet itu." Dan pastinya lu juga paham kan, kalau masa udah ngamuk, apapun bisa terjadi. Dan malam itu, malam di mana dua kengerian bertemu di satu waktu. Ilmu hitam dan amarah manusia. Mari kita mulai ceritanya. Di Banyuwangi, akhir tahun 90-an, ada sebuah rumah bambu di pinggiran desa. Di depan pintunya tuh digantungin lampu minyak. Jadi cuma ada cahaya redup di tengah kegelapan. Lantai rumahnya masih tanah, menambah dinginnya suasana malam waktu itu. Di sana ada asap dari dupa tipis mengepul di pojokan ruangan. Seorang lelaki duduk bersila, dan dia adalah dukun santet. Dia sedang bersiap untuk melakukan sebuah ritual santet. Media santet seperti boneka kecil yang terbuat dari kain kafan, kendi yang masih pakai tanah liat, segenggam tanah dari kuburan, beberapa helai rambut korban, jarum panjang berkarat, dan semangkuk kecil darah ayam hitam. Ritual dimulai, dan lantunan lirih sebuah mantra dengan bahasa Jawa kuno pun dimulai. Lemah kubur lemah nyowo, ros sing ngumbara tak undang tekan kene, tekenen awake sing tak tuju, nyowoi luntur atihe pecah, munggah rasa mudhun jiwa. Suaranya sih pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Tangannya sambil gemetar, dia mengangkat sebuah jarum berkarat dan menusuk-nusuk boneka tepat di bagian dada. Lalu dia meneteskan darah ayam di kepala boneka itu. Sebelum dia masukin boneka tadi ke kendi yang udah ada tanah kuburannya. Setelah itu, dia membacakan mantra lagi. Silenowo, pecah suci, musuhku menghentikan potongmu. Konon,
begitu ritualnya selesai, korban yang dituju tuh bakalan langsung kesakitan. Dan ternyata di malam itu juga santet itu beneran nyampe. Korban tiba-tiba panas tinggi, batuk berdarah, berteriak kesakitan, dan akhirnya mati mendadak, tanpa luka dan tanpa sebab yang logis. Tahu gak sih, kayak semacam ada tangan gaib yang ngancurin jantungnya dari jauh. Ya itu horornya santet, membunuh dari jauh, gak harus ketemu sama korbannya. Dan ritual kayak gitu tuh ternyata gak cuma sekali dua kali aja. Di Banyuwangi ada aja orang yang merapal ajian ilmu santet di balik pintu rumahnya. Ini gila sih. Lo bayangin aja, di sebuah desa yang gelap, belum ada penerangan di sana, cuma ada lampu minyak yang terangnya juga gak seberapa. Di situ cuma ada suara jangkrik. Terus di saat hening, tiba-tiba ada seperti bisikan orang yang membaca sebuah mantra. Mantra yang isinya sebuah kutukan kematian. Ngeri banget gak sih? Ini semua terjadi di tahun 1998. Dan kalian pasti tahu kan apa yang terjadi di tahun itu. Dan Banyuwangi pun lagi panas-panasnya waktu itu. Krisis moneter ditambah politik yang kacau membuat suasana waktu itu sangat mencekam. Terus isu ilmu santet ini membuat massa semakin resah dan akhirnya meledak. Ini bukan rumor. Setiap hari selalu ada yang mendadak sakit. Ada juga yang mendadak mati. Dan semenjak itu setiap orang yang sakit mendadak langsung dituduh tuh kena santet. Terus kalau ada orang yang dicurigai sebagai dukun, apalagi hidupnya menyendiri, langsung deh dianggap sebagai pelaku. Akhirnya warga desa pun menjadi murka, hati nurani mereka pun hilang. Malam-malam ada sekelompok orang yang berpakaian hitam, mukanya ditutup kain, mondar-mandir di sepanjang desa sambil membawa parang. Bawa parang. Konspirasi? Bisa jadi sih. Tapi yang jelas, setiap malam selalu ada orang yang dituduh sebagai dukun santet. Setiap malam selalu ada darah segar yang mengalir di tanah desa itu. Orang-orang bilang mereka itu pemburu dukun santet, tapi banyak juga yang bilang kalau mereka tuh masa bayaran. Kayak sengaja banget deh bikin suasana makin kacau. Kalimat-kalimat itu kan jadi kayak bensin yang disiram ke api. Warga yang tadinya cuma nonton jadi ikutan marah. Dan dalam hitungan menit, masa itu udah berubah jadi gelombang amarah. Rumah orang-orang digedor, pintunya dijebol, dan orang yang dituduh dukun diseret keluar untuk dihabisi. Yang bikin ngeri tuh gak semua loh korban itu dukun santet. Ternyata banyak orang biasa yang juga ikut terbunuh. Malam itu penuh dengan jeritan. Mereka yang dituduh dukun ditarik, dipukul, dan diseret keluar rumah. Anak istrinya menangis, tapi gak ada yang berani nolong. Bengisnya, korban-korban ini dibanting ke tanah. Dan gak cuma itu loh, mereka ditusuk dengan bambu runcing. Dan ada juga yang digorok gitu aja pakai parang. Suara tulang yang patah bercampur dengan jeritan. Darah segar berceceran di mana-mana. Dan di kejauhan beberapa orang bilang, "Bunuh semuanya, jangan ada yang masih bernafas. Masih ada yang merapal mantra itu." Gila ya,
semuanya jadi ikut terbantai. Yang semula biasa aja, terus jadi ikutan liar karena dilempar bola panas. Guru ngaji, tetua desa, bahkan kakek-kakek tua ikutan jadi korban. Cuma karena dicurigai. Mereka semua berakhir naas, terbantai secara brutal. Itulah tragedi kelam Banyuwangi tahun 1998. Sebuah kisah yang bikin kita sadar. Yang jauh lebih serem itu ya bola panas liar yang bisa provokasi orang dan jadi ikutan brutal tanpa pikir panjang. Ternyata manusia bisa lebih menyeramkan daripada hantu apapun. Ritual santet aja udah horor. Katanya sih sekarang ini di tempat pembantaian tadi, kalau lo lewat tengah malam, suka ada suara-suara. Kayak suara bisikan mantra, suara orang-orang kayak lagi teriak. Terus katanya suka ada suara langkah kaki. Tapi gak ada siapa-siapa loh. Yang masih jadi pertanyaan gue tuh sebenarnya tragedi ini murni karena orang takut santet atau ada konspirasi? Yang pasti ada tangan gelap yang sengaja bikin warga jadi histeris. Dan yang jelas, malam itu Banyuwangi seperti neraka. Sekarang gua mau nanya deh, apa yang lagi lu rasain sekarang? Kalau lu merasa jiwa lu masih berdiri di desa itu, coba deh, lu rasain dinginnya malam itu. Terus ada suara angin yang lewat. Sekarang coba lu lihat ke pojokan desa. Di situ ada sebuah rumah bambu tua dengan lampu minyak. Coba lu jalan mendekat ke rumah itu. Dan semakin dekat, semakin terdengar sebuah suara. Di telinga kanan, lo dengar suara bisikan mantra. Dan di telinga kiri, lo dengar teriakan masal. Terus dari belakang, perlahan ada korban yang menyentuh pundak lo sambil melirih. Ya, kita cuma bisa berdoa. Semoga arwah-arwah mereka yang terbantai bisa tenang di alam sana. Dan semoga semua keluarga yang ditinggalkannya bisa diberikan keteguhan. Oh iya, lo ngerasa angin di kamar lo lebih dingin gak? Kalau iya, mungkin mereka lagi ada di sekitar lo sekarang. Kalau cerita ini bikin lo mikir, bikin lo tegang, bahkan bikin lo merinding, tolong support kita dengan like, komen, dan share. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi lo, biar lo tetap update sama video kita selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.